Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang memang saya sudah janjikan di kolom komentar begitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena ini belum maksimal banget ya. Saya sudah upayakan tetapi belum bisa semuanya gitu ya. Saya fokuskan kuota yang memang ada dari jalur mutasi dan sebagian yang memang saya sudah masukkan ke biodata saya gitu ya. Tetapi kalau untuk yang dimutasi saya sudah berupaya berapa sih kuota yang tersedia gitu ya, nanti tinggal ditambahkan. Ini menjadi prediksi bahwasanya banyak sekali yang ada di kuota mutasi, limpahan dari kuota mutasi gitu ya. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mari dukung saya gitu ya. Bukan untuk pemilihan wakil gubernur atau apa, tidak. Tetapi ayo teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like gitu ya. Nanti di penghujung silakan teman-teman untuk melakukan share kepada tetangganya, saudaranya, sahabatnya, atau siapapun saja yang memang memerlukan hal ini gitu ya, atau yang menginginkan informasi ini gitu. Oke, lanjut ya, kita masuk kepada apa yang kita akan bahas di jalur tahap 2. Di jalur tahap 2 sebelumnya, di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait hal yang menjadi peraturan di tahap 2 ini teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya serta teman-temanku dan anak-anak hebat gitu ya. PMB tahap 2 itu memiliki aturan. Aturan yang ada di SMP itu seleksinya menggunakan total pembobotan indeks prestasi akademik. Gitu ya. Nanti kita ada kolom untuk menghitungnya. Karena dari beberapa komentar ya, ada yang meminta bantuan untuk menghitung dan memprediksi. Saya sih siap saja gitu ya, karena sahabat saya sedang memerlukan gitu ya. Semoga saya bisa membantu sahabat semuanya. Oke, yang kedua adalah urutan pilihan sekolah. Yang ketiga adalah waktu pendaftaran. Sekali lagi, waktu pendaftaran ini bila mana nilai dari putra-putri Bapak, Ibu semuanya atau teman-teman ya, itu sama, maka dipergunakan waktu pendaftaran. Tapi kalau misalkan nilainya dia lebih tinggi, ya jelas. Kalau nilainya tinggi, dia mau daftar besok, gitu ya. Walaupun yang kecil dia daftar duluan, tetap dia kalah. Karena kenapa? Lihat, yang awal itu adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Inilah yang mau saya ingatkan kepada teman-teman. Kalau yang punya nilai tinggi, ya biasanya itu dia nahan. Karena kenapa teman-teman? Di tahap 2 ini berdasarkan pengalaman saya membantu putra-putri terbaik bangsa gitu ya, yang ingin mendaftar sekolah di SMP negeri gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Itu nilainya kita tahan dulu, kita melihat berapa yang nantinya bisa masuk ke sekolah tersebut. Nilainya kita tahan dulu nih. Ya, sabar dulu. Karena di tahap 2 ini boleh dari wilayah mana saja, teman-teman. Lihat di sini ya, tidak ada bicara tentang wilayah PMB prioritas. Berarti ini dari mana saja. Ingat ya, dari mana saja. Sekali lagi yang belum melihat konten sebelumnya, ini saya jelaskan kembali. Ini dari wilayah mana saja. Pak, dari Kepulauan Seribu bisa nggak? Bisa. Dia bisa daftar ke sini. Ya, ada 6 wilayah, tapi saya punya data 5 wilayah. Gitu ya. Nah, teman-teman di sini, untuk tanggalnya itu serentak 7 dan 8. Mau itu jenjangnya adalah jenjang SMP, SMA, SMK, itu semuanya sama di tahap 2 ini. Jadi, besok ini semuanya serentak. Yang belum mendapatkan sekolah atau yang sudah bergeser akan mendaftar di tanggal yang sama. Kalau waktu belum tentu gitu ya, waktu yang sama belum tentu. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi itu ya, yang dipersiapkan adalah
tiba-tiba nanti nilai-nilai yang tinggi itu akan masuk di siang hari atau esok hari gitu ya. Karena kenapa? Karena nilai-nilai yang tinggi ini saya yakin dimiliki ya oleh teman-teman yang kalah dari domisili yang pertama, yang kalah dengan usia gitu ya. Jadi kita punya kekhawatiran itu sih gitu ya. Banyak atau tidaknya tinggal kita lihat besok seleksinya gimana. Sambil saya monitor ya, saya dapat data, saya akan update lagi gitu ya untuk di hari keduanya nanti. Oke teman-teman, kita bisa masuk kepada hasil atau berapa sih kuota yang dimiliki dari hasil mutasi gitu ya. Ternyata dari hasil mutasi Masya Allah banyak banget gitu loh. Ini kita buka sebentar. Nah ini ya, kita buka di mutasi. Nah, data ini adalah data di mana datanya untuk 5 wilayah. Enggak 5 wilayah, 6 wilayah malah. Ada yang Kepulauan Seribu. Nah, ini teman-teman, ini datanya. Data ini dari kuota yang ada, berapa sih Pak Guru kuotanya untuk di jalur mutasi? Jalur mutasi sendiri itu punya kuota untuk yang memiliki jalur ini adalah 2111. Banyak kan? 2111. Tetapi ya, untuk pendaftarnya itu ada 401. Berarti kan sisanya banyak nih, gitu kan? Sisanya adalah 1710. Belum ditambahkan dari hasil atau sisa akademik, non-akademik gitu ya. Terus domisili, afirmasi 2. Nah, kenapa ini saya nggak bisa memberikan yang detail untuk yang 5 tadi gitu ya? Karena keterbatasan waktu. Saya minta maaf lagi ya gitu ya kepada teman-teman, saya nggak bisa memberikan yang detail gitu ya. Tetapi untuk wilayah tertentu saya sudah buat. Karena keterbatasan waktu gitu, ada kendala, maka saya nggak bisa memberikan sampai 5 wilayah. Saya berikan, saya maksimalkan yang ada di mutasi ini. Di mutasi ini 5 wilayah. Kita bisa lihat berapa sih pembagiannya, sisa kuota dari mutasi. Total keseluruhannya dari mutasi itu adalah 1710 gitu ya. Sisanya nih, jelas ya teman-teman ya, 1710. Sudah nggak sabar kan? Apa nanti aja? Oke, siap. Mohon maaf ya, sambil santai gitu ya. Nama juga Guru Asik gitu ya. Dari timur, cahaya matahari. Jakarta Timur punya sisa kuota, ini prediksi saya, sisa kuota dari mutasi. Ingat, baru mutasi ya. Kalau dari mutasi itu dia punya kuotanya 584. Ingat sekali lagi, ini dari mutasi. 584 yang sudah dipakai atau yang sudah didaftar. Orang-orang siswa yang sudah melakukan pendaftaran dan diterima itu 147 dari kuota 731. Sekolah mana saja Pak? Nah, sekolahnya ini hampir semuanya ada, tetapi ada yang memang benar-benar sudah tidak membuka lagi gitu ya dari hasil sisa kuota ini gitu ya. Nah, sisa kuota ini ada 5, ada 4 gitu ya. Dan yang paling tinggi di sini ada 12 ya. Terus kita turun ke bawah. Nah, ini sisa kuotanya, teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa screenshot aja, screenshot. Nah, ini dia. Jadi bisa milih. Ini baru kuota daripada mutasi. Di konten sebelumnya timur udah dijelaskan sih sebenarnya ya. Karena saya punya data timur dan pusat. Nah, totalnya kalau ditambahkan dari yang mutasi dengan yang ini gitu ya. Total yang kemarin sebelum ditambahkan dengan mutasi itu 316. Kalau ditambahkan dengan yang mutasi 584 berapa teman-teman? Banyak kan?
Nah, itu dia. Jadi saya yakin teman-teman, yang berada di wilayah timur nggak perlu nyebrang gitu ya, sudah bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Jelas sampai sini, Pak? Dipelan-pelanin ya turunnya. Oke, kita pelanin ya. Ini di jalur mutasi. Jalur mutasi bisa dilihat ini ya. Kita mulai pelan di sini. Jakarta Timur. Oke, selesai ya. Lanjut. Nah, ini dia yang data kemarin ya, yang sebenarnya sudah saya berikan. Ini Jakarta Timur punya gitu ya. Silakan yang mau screenshot gitu ya, atau mau lihat lagi juga boleh. Lihat datanya. Nah, ini dia datanya. Ini prediksi ya, mudah-mudahan sama persis ya. Sama persis. Saya ambil kalau misalkan ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya, paling 1-2 gitu. Saya memprediksikan ini insya Allah baiklah gitu ya. Nah, ini dia. Sudah ya teman-teman yang di Jakarta Timur. Jadi kalau misalkan disuruh menghitung dari pertanyaan, oke, kita mulai dari komentar ya. Nih, dari wilayah timur. Wilayah timur. Untuk Jakarta Timur, Pondok Bambu SMP 51, SMP 135, dan SMP 202, Pak. Mohon diprediksi. Di SMP 51 gitu ya. Pertanyaannya kan di SMP 51. Ini dia, ya. Kalau belum ditambah dengan mutasi itu ada 5. Ya, ada 5. Di 135-nya ada 4 gitu ya. Dan untuk 202-nya itu adalah kosong. Ini ya. Kalau tadi 202 di 4 jalur tadi itu tidak ada gitu ya, kosong. Tetapi untuk di sini dia sisa kuota dari mutasi ada 9. Berarti nanti dia akan buka 9, begitu ya. Nah, ini bagian serunya adalah dia punya rata-rata. Kalau saya lihat dari hasil yang KJP gitu ya, afirmasi. Kalau saya lihat dari afirmasi 2, itu rata-rata nilai terendahnya adalah 43,49. Dengan nilai minimalnya adalah 40,46. Maksimal dia punya nilai 51,16. Gitu ya. Karena di sini kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu nilainya berapa, maka kemungkinan bisalah kita taruhlah. Nilainya misalkan ditaruh di sini gitu ya. Tulis ya 85,23 taruhlah gitu ya. Kalau di sini persentil nilai rapotnya adalah 100, maka di sini 54,09. Nah, ini dia. Kalau misalkan nilai ini ya dimiliki oleh putra-putri teman-teman yang memang tadinya kegeser. Dari mana? Dari pertama wilayah dan usia. Kalau nilai kita tinggi, tenang. Ya, ada nilai di sini gitu ya. Teman-teman rata-rata nilainya adalah 85. Ya, kalau 85 nih berarti nilainya baik semua nih. Ya. Saya pastikan insya Allah gitu ya, bisa diterima. Gitu ya. Pak, kalau rendahnya berapa ya? Tinggal kita lihat ini. Kita lihat ya, ini untuk 5 wilayah atau DKI punya. Itu ada 43,14. Berarti kalau misalkan di sini, DKI tadi kan nilainya adalah, nilai airnya adalah 43,14 gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini, biasanya persentil ini beda-beda, ada yang 60, kita taruh di sini 60. Berapa nilai ANA-nya? Nah, 46. Gitu ya. Nah, 46 berarti kan lebih tinggi tadi ya. Rata-ratanya 43,14. Tetapi yang di sini yang perlu diperhatikan adalah ada pendaftar atau calon murid baru. Dari mana? Dari 5 wilayah tadi. Kalau dia memang dekat atau beririsan dengan wilayah Bapak Ibu, berarti ini bisa masuk juga ke daerah Bapak Ibu. Gitu ya.
Sekarang kita udah tahu nih DKI punya nilai terendahnya berapa, wilayah berapa. Jadi kita bisa prediksi di situ ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu adalah daftar. Jangan sampai enggak daftar gitu ya. Oke. Bismillah, saya doain semuanya ya yang memang sudah mendengarkan gitu ya terkait dengan penjelasan saya doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk putra-putrinya bisa masuk di sekolah yang dituju. Ingat, untuk saat ini udah nggak ada lagi keras-kerasan dalam artian pokoknya adik mau sekolah di sini nggak bisa ya, karena memang kuotanya memang adanya segitu gitu ya. Kalau memang nilainya tinggi nggak jadi masalah, punya ambisi untuk masuk di sekolah itu. Tapi kalau kita punya nilainya hanya minimal gitu ya, ya ayo legowo gitu ya. Yang jadi anak harus legowo. Ya, ingat semua sekolah sama nak. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kamu berada di sekolah itu menjadi siswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Gitu ya. Silakan mau pindah wilayah silakan. Itu adalah keputusan dari Bapak Ibu dan putra-putrinya. Ingat, yang jadi anak tidak boleh memaksakan. Kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa. Jangan keras-kerasan. Dalam artian, ini nilai udah nggak bisa. Kamu teriak, maunya di situ, ya nggak bisa. Ini menjadi bahan introspeksi diri, ya, agar kedepannya ketika sudah masuk di SMP, belajarnya lebih giat. Karena kenapa? Nanti pun akan menggunakan nilai. Gitu ya. Kalau kita kalah dengan usia, kalau sekarang kan nih SMP, kakak-kakak kelasnya kemarin itu menggunakan kemampuan akademik, menggunakan nilai. Berarti untuk masuk ke SMA itu pakai nilai. Berarti dari sekarang sudah tidak lagi tuh yang satu harian ya aktif di gadget aja ya dengan permainannya. Atau apalah gitu ya, atau jalan-jalan yang tidak ada kaitannya untuk kita berprestasi. Tapi kalau misalkan memang itu punya prestasi, silakan gitu ya. Oh, jalan ke sini karena saya ikut lomba. Saya menggunakan gadget saya karena memang saya ikut lomba. Saya untuk perdalam ilmu saya. Sehingga nilai saya naik gitu ya. Nah, itu silakan. Saya dukung sepenuhnya. Tetapi kalau misalkan gadget itu hanya dijadikan untuk main game, ya, main game, terus juga hanya scroll yang lain, media sosial yang lain gitu ya, tanpa ada untuk memacu kita ya terkait dengan prestasi, lebih baik arahkan ke yang prestasi. Banyak di media sosial sekarang ya, bagaimana clue-clue atau tips baiknya gitu ya untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Ingat, balik lagi ke prestasi. Ini adalah selatan. Jadi hasil dari sisa kuota mutasi untuk di selatan itu berjumlah 365 gitu ya, 365. Kalau misalkan tadi itu di timur ada berapa? 584. Ini sisa kuotanya. SMP 3, 11 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lakukan screenshot. Ya, ini dia. Atau nunggu yang besok juga nggak apa-apa. Kita langsung prediksi nilainya dan bagaimana kita bisa diterima. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau melihat dari nilai untuk di wilayah Jakarta Selatan, nilai rata-ratanya segini. Yang paling rendahnya 42,91. Oke, yang di sini adalah kira-kira 47,45 gimana Pak? Jakarta Timur. Jakarta Timur, ini dia ya nilainya Jakarta Timur. Kalau saya lihat 4349. Ya, ini nilainya nih. Kalau tadi kan ada yang bilang kan di bawah 52 gitu ya lah ya. Nah, ini buktinya di sini dia masih bisa masuk gitu. Ya, kita tetap aja optimis dulu gitu ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim bisa gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, yang dikhawatirin adalah apa, Bapak Ibu? Dalam persaingan, mau 5 wilayahnya gitu ya.
adalah peserta didik yang memang usianya masih di bawah gitu ya, di bawah kita, tetapi nilainya baik. Nah ini gitu ya, itu persaingan kita tuh. Tapi kalau misalkan yang lain ya itu mah masih bisa kita ikutan gitu ya. Tapi kalau sudah nilainya dia tinggi, nah itu pesaing kita gitu ya teman-teman. Lanjut kepada Pak Dharma nih. Pak, Jakarta Selatan nggak dilatin sisa kuotanya. Bapak Ibu mohon maaf ya, untuk kalau keseluruhan data yang saya miliki baru yang mutasi. Untuk yang 2 wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur saya punya, tetapi untuk yang selatan, utara, barat saya hanya punya yang mutasi. Oke, kita langsung saja lihat yang dimutasi gitu ya. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan memiliki sisa kuotanya adalah 365, Pak. Dari 441 yang dibuka. Yang mendaftar hanya 96. Ini ya datanya. Sisanya ada di sini yang dimutasi. Belum ditambah yang domisili ya Pak, Ibu gitu ya. Domisili, afirmasi, terus akademis dan non-akademik gitu ya. Nah ini dia. Kita cek ya datanya. Nah ini sisanya. Banyak yang memang tidak digunakan. Karena memang tidak ada yang mutasi di situ gitu ya. Ini boleh di screenshot nanti disamakan gitu ya. Tetapi kalau misalkan kuota yang di sini ya pastinya berbeda nanti dengan jumlah yang ada keseluruhan gitu ya. Tapi ini ada gambaran untuk yang dimutasi. Setidaknya ada gambaran ya Bapak Ibu. Kalau mau masuk tadi ada yang bertanya di kolom komentar juga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya targetnya mana sih kalau SMP? Kalau SMP itu yang besar itu di daerah Tebet 37 gitu ya. Yuk coba kita ke 37. Di 37 itu sisa kuotanya untuk mutasi itu 5. Kalau untuk yang di lainnya saya belum tahu, saya belum punya data. Jadi nggak mau ngarang-ngarang. Ya agar teman-teman tidak kecewa gitu ya. Nah ini ada 5. Silakan Bapak Ibu yang mudah-mudahan dengan tambahan 4 jalur tadi juga gitu ya bisa bertambah. Oke. Jadi gitu ya Pak. Kita ulang lagi ya, sekali lagi kita liatin ya. Ini sisa kuota Jakarta Selatan dari yang mutasi, jalur mutasi. Ya Bapak Ibu bisa dilihat gitu ya. Nah ini dia. Nah, oke. Bapak Ibu, nah nanti rata-ratanya bagaimana? Rata-rata Jakarta Selatan itu punya nilainya NA-nya di sini 42,91 bagi yang rendah. Jadi kalau misalkan ada di atas itu, bismillah, saya yakin bisa gitu ya. Karena memang kuotanya banyak. Diberebutin banyak orang Pak. Kalau direbutkan dari 1.000 orang, 2.000 orang, saya yakin di situ ada rezeki untuk putra-putri Bapak Ibu. Optimis, semangat pokoknya gitu ya. Jakarta Selatan sudah ya. Nah ini pertanyaan nih. Kak besok kan tahap 2 kira-kira nilai 91,20 kira-kira masuk nggak ya? Domisili kalah. Wah ini insya Allah masuk. Kita hitung ya. Kita hitung. Kalau kita hitung nilainya 91,50 di sini ya. Kalau persentilnya di sini taruh dia punya 100 gitu ya. Ini 56, besar sekali. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini pun turun 90, lihat, masih 54. Bismillah saya yakin masuk ini, gitu ya. Nah, ini dia, ya kan? Ada lagi nih, Ibu. NA-nya berapa, Bunda? Anakku si Daniranya 9130, NA-nya 52,52 gitu ya. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Biasanya adalah orang-orang atau peserta yang memang tergeser oleh domisili dan usia. Ini nih yang perlu dikhawatirkan. Jadi nilai-nilai ini nih nanti akan bermunculan nih. Bermunculannya kapan? Siang biasanya. Orang yang punya nilai-nilai tinggi itu nggak mau daftar nanti buru-buru, enggak. Karena kenapa? Memang kan ngadunya nilai gitu kan. Nah tapi yang dikhawatirkan adalah bahaya daripada sinyal.
Kalau sinyalnya jelek gitu ya, atau kelupaan malah nggak daftar gitu ya, malah jadi buat orang lain. Ini saya yakin bakalan akan bermunculan seperti ini. Kalau kita ngebahas ya, nilai yang di awal ya, itu kan adalah 40 sekian gitu ya. Nah, itu yang diafirmasi. Nah, orang-orang atau putra-putri Bapak Ibu yang punya nilai di atas 50 gitu ya, ini masih banyak nih. Karena kenapa? Saya melihat ada dari ya SD-nya itu memang masuknya usianya 6 tahun sekian bulan, 6 tahun sekian bulan. Nah, ini dia lawannya. Ya, perlu diantisipasi. Kalau misalkan Bapak Ibu ngeliat nih, di sekolah itu nggak ada yang nilainya di atas itu, berarti memang sama nih Bapak Ibu. Putra-putri Bapak Ibu sama. Bukan dari yang tergeser terkait dengan nilai. Gitu ya. Dia tergeser ketika kena domisili atau usia gitu ya. Udah ya, di selatannya dijawab ya. Lanjut. Pak, bagaimana kalau nilainya 47,59? Ada nggak kesempatan? Posisi Cakung. Kalau dilihat dari DKI nilainya tadi gitu ya. Saya punya data bahwasanya untuk DKI punya itu adalah 43,14 untuk diafirmasi. Berarti kalau 47, bismillah saja gitu ya. Kalau misalkan itu rezeki dari putra-putri Bapak Ibu, insya Allah masuk. Cuma nih ada cumanya. Kekhawatiran kita itu adalah seperti yang tadi yang saya bilang, dari Jakarta Selatan. Kalau ternyata dia dekatnya rumahnya daerah Cakung, Bapak kalah gitu ya. Sama yang nilainya 52,52. Ya, doakan saja biar ibu itu adanya di Jakarta Selatan saja, tidak nyebrang ke sini gitu ya. Kalau ternyata yang di Jakarta Selatan itu banyak nilai yang di atas 52, ya, maka bisa jadi putra-putri Bapak Ibu yang tadi yang ada di Jakarta Selatan itu masuk ke daerah Cakung. Kalau memang rumahnya di Cakung, dia punya rumah di Cakung. Tapi kalau nggak punya rumah di Cakung, terlalu jauh Pak. Jadi saya yakinnya adalah mudah-mudahan itu keterima. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang masih tingkatannya SMP, kalau terlalu jauh kayaknya nggak diambil deh. Itu ya pengalaman saya. Karena di tahun sebelumnya, Jakarta Timur itu banyak yang kosong. Gitu ya, banyak yang kosong karena jauh nggak diambil. Kok bisa ngomong kayak gitu? Ya, saya pernah punya pengalaman bahwasanya peserta didik saya bilang ada kuota di Cakung, bagaimana mau diambil nggak? Nggak, kejauhan. Pilihnya adalah swasta. Itu dia. Biasanya adalah Jakarta Timur punya kuota besar banget gitu ya. Nah, ini siap-siap. Pokoknya bismillah Pak. Kalau misalkan di daerah Cakung ya minggirlah sedikit gitu ya Pak, yang adanya di Jakarta Timur juga. Saya doakan, tetapi mudah-mudahan bisa di daerah Cakung. Oke Pak, semangat ya. Selanjutnya di sini ya. Nah, kalau misalkan nilainya adalah 55, tuh muncul lagi ya. Nilainya 55. Berarti ini Jakarta Selatan banyak nih nilainya ya. Akan bermunculan. Nih Bapak Ibu. Ya, kita bisa prediksi nih bahwasanya di Jakarta Selatan ya, nilainya adalah di atas 50. Ya, terus juga nih tuh di Jakarta Barat. Nilainya adalah 54,75. Bisa nggak Pak masuk? Nah, ini dia. Kalau DKI kemarin diafirmasi itu 43,14 ya. Kalau ini bermunculan, saya sih yakin aja bisa masuk gitu ya. Tetapi teman-teman ya, perlu diantisipasi juga. Karena yang punya nilai 50 di atas 50 itu biasanya adalah orang-orang yang tergeser ya, calon siswa nih gitu ya, untuk di SMP yang tergeser terkait dengan usia dan domisili. Itu dia permasalahannya ya. Jadi siap-siap untuk melihat bahwasanya nilainya besar-besar gitu ya. Tapi saya nggak mau yang namanya Bapak yang punya nilainya di bawah 50 down, enggak. Kalau ternyata di wilayah itu nggak ada yang daftar, berarti kan ada peluang ya. Boleh disaksikan besok. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jakarta Timur tuh banyak yang kosong, tetapi nggak diambil. Karena kenapa? Jauh, transportasinya jauh banget, nggak bisa terjangkau kayak gitu ya. Jadi di sini adalah bagaimana strateginya. Apakah itu mau diambil ataukah nggak diambil?
Kalau nggak diambil ya berarti kan larinya ke swasta gitu ya, secara mandiri, bukan mengikuti di SPMB. Nah kalau SPMB bersama, kalau memang misalkan itu kuotanya masih ada dan harus memiliki prasyarat yang lain, KJP, PIP, dan yang lain-lain. Begitu ya Bapak Ibu. Ini kita sudah langsung menjawab ya, dua-duanya Jakarta Barat juga. Oke, kita lihat kuota yang memang tersedia di mutasi gitu ya. Ini kuota untuk yang ada di Jakarta Utara. Nah, sisa kuota mutasinya ada di sini. Ya. Ada sebesar 230 dari mutasi saja, belum yang lain-lain. Makanya masih banyak Bapak Ibu. Tetap semangat yang di tahap 2. Jangan terburu-buru, ya. Bisa jadi itu rezeki putra-putri Bapak Ibu terkait dengan putra-putrinya yang sudah didaftarkan di swasta secara pribadi. Berarti kan lumayan kan ya, berkurang gitu persaingannya. Jakarta Pusat, sisa kuotanya. Sisa kuota dari Jakarta Pusat adalah untuk yang di bagian mutasi itu ada 186 ditambah dengan sisa kuota yang ada di 4 jalur gitu ya. Karena saya punya datanya hanya Jakarta Pusat dan Jakarta Timur gitu ya. Mohon maaf ya. Nah, ini sisanya. Tambah yang tadi ya, 64 ditambah yang tadi. Itu cukup besar. Gitu ya. Terakhir adalah Jakarta Barat. Sisa kuotanya di Jakarta Barat adalah di ini. Ini ya. Ya, ini sisa kuota yang ada di mutasi. Cukup banyak. Gitu ya. 318 belum ditambah dengan 4 jalur. Jadi sangat besar kemungkinannya putra-putri Bapak Ibu bisa masuk di SMP negeri. Tetap semangat pokoknya ya. Jangan pernah putus asa. Ingat ya, kalau misalkan ada tetangga yang bagaimana gitu ya, lakukan dulu, ikhtiar dulu sampai benar-benar kita nggak bisa di situ ya. Di hari itu kita udah melihat ya statistiknya ternyata memang anak kita nggak bisa, baru ambil sekolah swasta gitu ya. Bapak Ibu itu saja gitu ya. Besok saya juga bantu untuk melihat ya update data terkait dengan mutasi SMP dan SMA. Ya, sekalian memprediksi juga bagaimana bisa nggak masuk ini gitu ya. Oke, itu aja Bapak Ibu, sudah 5 wilayah, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Timur, Utara, dan yang terakhir adalah Selatan gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terkait dengan data, saya hanya bisa menampilkan secara penuh untuk 2 wilayah saja, 3 wilayah hanya bisa saya sampaikan melalui kuota yang tersedia di mutasi gitu ya. Karena memang sangat banyak sekali untuk yang ada di SMP gitu ya. Saya doakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan yang menyaksikan di video ini gitu ya, terkait dengan putra-putrinya yang ingin mendaftarkan di sekolah tujuannya itu diberikan kemudahan dan mudah-mudahan juga bisa dapat sekolah yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Oke, saya undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.